Jokowi akan evaluasi penempatan perwira TNI di jabatan sipil. Presiden Joko Widodo akan mengevaluasi secara menyeluruh mengenai penempatan perwira TNI aktif dalam sejumlah jabatan sipil di kementerian dan lembaga. Jokowi tidak menginginkan adanya praktik penyelewengan anggaran, seperti korupsi di tempat-tempat penting. Semuanya akan dievaluasi, tidak hanya masalah itu, semuanya. Ucap Jokowi pada Senin 31 Juli 2023. Jokowi memastikan akan mengevaluasi seluruh kementerian dan lembaga. Dia tak ingin ada penyelewengan anggaran terjadi di tempat penting. Karena kita tidak mau lagi di tempat-tempat yang sangat penting terjadi penyelewengan, terjadi korupsi, ujarnya. Hal ini menanggapi setelah operasi tangkap tangan OTT yang dilakukan oleh KPK pada Selasa 25 Juli 2023 di Cilangkap dan Jati Sampurna, Bekasi, yang melibatkan dua perwira TNI. Pada Rabu 26 Juli 2023, KPK menetapkan 5 tersangka atas dugaan suap proyek pengadaan barang atau jasa di Basarnas. Salah satu tersangka merupakan Kepala Basarnas Marsikal Madya TNI Henry Alfiandi. Henry bersama perwira TNI aktif Koordinator Administrasi Kepala Basarnas Letnan Kolonel Arief Budi Cahyanto diduga menerima suap sekitar 88,3 miliar. Tersangka lain dalam kasus ini adalah Komisaris Utama PT Multigrafika Cipta Sejati, Mulsunadi Gunawan, Direktur Utama PT Intertekno Grafika Sejati Marilia, dan Direktur Utama PT Kinda Abadi Utama. Pemberitahuan tersangka kepada dua anggota TNI direspon pihak Puspom TNI dan mereka merasa keberatan atas langkah yang dilakukan KPK. Kemudian, rombongan Kepala Pusat Penerangan Kapuspen TNI Laksamana Muda Julius Widjojono didampingi Komandan Pusat Polisi Militer TNI Marsikal Pertama Agung Handoko beserta jajaran mendatangi gedung KPK untuk menanyakan bukti hingga penetapan Kabasarnas sebagai tersangka. Hal ini dilakukan karena menurut Dan Puspom TNI Marsda TNI Agung Handoko, penetapan tersangka KPK dalam hal ini keliru, sebab penetapan tersangkanya bisa dilakukan oleh Puspom TNI karena statusnya masih perwira aktif. Setelah melakukan audiensi, KPK diwakili Ketua KPK, Johannes Sanak, dan didampingi petinggi TNI memberikan keterangan mengenai hasil audiensi. Sehingga pada Jumat 28 Juli 2023, Johannes Sanak menyampaikan permohonan maaf kepada TNI dan mengakui tim penyelidik mungkin ada kehilafan dan melakukan kesalahan dalam penetapan tersangka terhadap anggota TNI. Dari sini polemik OTT di Basarnas dimulai. Persoalan muncul di mana pada pasal 42 UU nomor 30 tahun 2022 tentang KPK menegaskan KPK berwenang mengkoordinasikan dan mengendalikan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama-sama oleh orang yang tunduk pada peradilan militer dan umum. Sedangkan pada pasal 65 ayat 2, UU TNI juga menegaskan bahwa prajurit hanya duduk kepada kekuasaan peradilan militer dalam hal pelanggaran hukum pidana militer. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata pun menyatakan tidak menyalahkan penyelidik atas polemik yang telah terjadi dan mengatakan bahwa mereka sudah bekerja sesuai dengan kapasitas dan tugasnya. Menurut Alexander, nantinya pihak TNI secara administratif akan menerbitkan surat penyidikan sprindik untuk menetapkan Kabasarnas dan Korsmin sebagai tersangka.